ketemu lagi bareng aku Elena di channel Elena and Family. Di video kali ini aku bakalan sharing mainan untuk anak usia 9-12 bulan. Nah, kan kemarin aku udah pernah sharing nih Mams untuk usia 0-3, terus 3-6 dan juga 6-9. Kali ini aku bakalan ngelanjutin series itu. Nah, Mams jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena insya Allah next week kita akan ketemu lagi untuk ngebahas rekomendasi mainan untuk usia 12-18 bulan. Oke, keep on watching. Di usia 9-12 bulan ini biasanya bayi sedang aktif-aktifnya merangkak, kemudian duduk, kemudian belajar berdiri dan juga belajar berjalan gitu kan Mams. Nah sebenarnya kita tuh nggak perlu loh Mams membelikan mereka mainan, apalagi mainan-mainan yang mahal. Jadi kita hanya perlu menstimulasi mereka, kayak misalnya kita bisa mengajak mereka bermain cilukba, terus mengajak mereka untuk belajar berjalan di sofa. Nah di sini aku punya 7 rekomendasi mainan untuk anak usia 9-12 bulan versi keluargaku. Jadi kalau misalnya Moms mau menambahkan boleh banget loh, atau mau menyanggah oh ternyata mainan ini nggak boleh untuk anak 9 bulan, boleh banget langsung komentar di bawah ya. Yang pertama adalah mainan mandi bola. Nah biasanya kita kan suka mengajak anak kita untuk mandi bola di mall kayak gitu kan Mams, dan itu mahal banget Mams. Tiap 2 jam itu kalau nggak salah harganya 50-200 ribu rupiah. Wah bisa habis berapa kan Mams kalau kita sering main mandi bola. Nah akhirnya suamiku inisiatif untuk membelikan semacam tenda seperti ini dengan bolanya. Nah bola ini terhitung cuma 1 kg aja loh Mams, dengan tendanya juga terhitung cuma 1 kg aja. Jadi bener-bener irit banget ya Mams ya. Dan ini mereka sangat happy sekali karena mereka bisa bermain mandi bola sambil melihat mamanya masak atau melihat mamanya sedang bikin YouTube. Permainan mandi bola ini bisa merangsang motorik halus si kecil saat mengambil bola dan juga melempar bola. Selain itu juga bisa merangsang motorik kasar si kecil saat mereka merangkak, kemudian guling-guling gitu kan Mams. Jadi ini pokoknya bermanfaat banget. Selain itu, bayi kita juga bisa belajar mengenal warna. Mana nih yang warnanya kuning, yang warnanya merah, yang warnanya biru, dan lain-lain. Yeay! Adik, ayo main! Adik ini! Ayo masuk, adikku! Yang kedua adalah My First Words. Nah, jadi buku yang Mamsnya kayak gini bentuknya. Ini tuh kita bisa beli satu paket gitu. Isinya udah banyak banget buku sesuai dengan seriesnya. Nah, ini tuh anak-anak aku suka banget Mams. Mulai dari anak pertama dan juga anak kedua, karena ini tuh gambarnya itu gambar asli. Jadi kayak bola. Ini bolanya bola asli. Terus habis itu kita bisa lihat di sini ada gambar apa nih? Lego. Oh, Legonya seperti Lego asli ya, kayak gitu. Jadi bukan cuman gambar aja. Apel. Oh iya, pinter. Bola. Iya, bola. Bola. Iya. Selain itu juga, dengan bermain buku seperti ini, maka dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi anak kita. Maka mereka akan mulai belajar untuk fokus gitu. Yang ketiga adalah piano. Nah, kalau Mams udah pernah nonton video aku yang mainan untuk 0-3 bulan, pasti udah nggak asing sama piano ini. Jadi piano ini sebenarnya aku lepas dari baby play gymnya Relin yang usia 0-3 bulan. Jadi ini bisa kita manfaatkan sampai anak besar pun masih pakai Mams. Ini anakku usia 2,5 tahun, dia juga masih pakai piano ini. Selain itu, aku juga punya piano yang seperti ini Mams. Nah kalau piano yang ini itu bunyinya bener-bener do re mi fa sol la si do gitu loh Mams. Terus di sini juga bisa kita atur, kita mau yang ngebass atau mau yang kayak gimana gitu kan. Terus di sini juga ada bermacam-macam suara Mams. Biasanya adik tuh suka banget sama suara sapi. Nah ini aku tekan suara sapi, maka nanti akan muncul suara sapinya mo kayak gitu, terus adik ngikutin. Nah cuman entah kenapa ya Mams, ini sebenarnya harganya kan mahal juga kalau menurut aku ya. Tapi ini cepet rusak, jadi mungkin Mams bisa cari yang versi lebih murah, karena ternyata untuk yang mahal pun juga nggak seawet itu gitu. Nah, jadi apa sih manfaatnya piano ini? Jadi manfaat piano ini yang pertama adalah tentunya bisa melatih sistem pendengaran si kecil. Kemudian juga bisa melatih koordinasi antara mata, tangan, dan juga pendengaran Mams. Jadi ketika bayi melihat nih, oh di sini ada yang warna merah gitu kan, itu kan indera penglihatan. Kemudian mereka menekan dengan menggunakan jari.
Setelah itu akan terdengar bunyi. Jadi itu artinya akan melatih kemampuan koordinasi antara 3 indera itu. Selain itu Moms, banyak juga loh manfaat yang bisa dirasakan bayi ketika mereka dewasa nanti apabila mereka sering bermain musik di kala kecil. Yang keempat adalah mainan Montessori seperti ini Moms. Nah, jadi mainan ini itu terbuat dari kayu, jadi lumayan berat Moms. Kita harus hati-hati dan mengawasi anak kita saat bermain ini, takutnya jatuh terus kena kaki gitu ya. Jadi mainan ini punya banyak manfaat karena sesuai dengan sistem Montessori gitu kan. Mereka mengembangkan sistem itu untuk melatih stimulasi anak-anak dari usia dini. Nah, di sini kita bisa belajar macam-macam Moms. Yang pertama, kita bisa belajar sorting color. Jadi kayak misalnya, oh ini yang warna biru di mana? Terus kita ajarin anak kita untuk masukkan warna biru di sini, kayak gitu. Yang warna merah di mana? Yang ini, kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini juga bisa melatih anak kita untuk belajar sebab akibat Moms. Jadi ketika aku tekan ini, nah, ini akan loncat seperti itu, Moms. Jadi ini bayi tuh suka banget sama permainan ini ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Wah, ini lucu banget. Terus juga di sini ada kayak gambar senyum gitu. Jadi anak-anak aku suka banget sama mainan ini. Tapi maaf ya, Moms, ini yang satu hilang entah kemana, yang warna hijau. Jadi cuman ada 3 aja. Yang kelima adalah Pop It. Wah, siapa sih yang nggak tahu sama mainan ini? Dan anak mana sih yang nggak suka sama mainan Pop It gitu ya Moms ya? Jadi permainan Pop It ini sebetulnya awalnya aku baca-baca itu katanya untuk mengurangi rasa stres dan juga cemas yang biasanya dirasakan oleh orang-orang yang mohon maaf mengidap autisme, kemudian punya depresi segala macam gitu kan Moms. Dan ternyata seiring dengan perkembangannya mainan ini akhirnya dijadikan permainan untuk anak-anak dengan bentuk yang sangat lucu Moms. Ini ada dinosaurus, terus ada juga es krim, dan juga ada seperti ini. Terus dia juga bentuknya kayak pelangi gitu kan Moms. Dan ini anakku suka banget, apalagi kalau misalnya lagi aku bawa traveling atau lagi nungguin aku di rumah sakit. Biasanya Relin itu aku kasih ini, terus dia diem mainan ini gitu loh Moms. Jadi daripada anak kita dikasih gadget nanti kecanduan, lebih baik dikasih ini aja Moms. Nah, mainan ini selain dapat mengurangi kecemasan dan juga rasa takut pada anak, juga dapat meningkatkan rasa fokus pada anak Moms. Jadi memang anak-anak yang usianya masih 9-12 bulan itu memang mereka belum bisa diajarkan untuk fokus. Tapi ketika mereka diajarkan untuk bermain, maka secara tidak langsung mereka akan terlatih sendiri kemampuan untuk fokusnya. Selain bisa mengurangi rasa cemas, mainan ini juga bisa melatih kemampuan motorik halus si kecil loh Moms. Kayak misalnya nih, mereka ketika menekan ini pakai jari, itu mereka sangat senang loh Moms. Dan itu ketika kita balikan ke sini kan pasti akan ada bunyi pop pop kayak gitu kan. Itu anak-anak tuh seneng banget gitu loh Moms. Apalagi anak-anak yang masih di usia 9-12 bulan. Tata ini yuk. Udah. Makasih Kakak Relin. Mama. Hati ya. Hati-hati ya. Mama, hati ya. Kopi. Nah sayangnya Moms, aku belum menemukan Pop It yang udah BPA free. Jadi sebaiknya Moms hati-hati saat mengajak anak kita bermain. Kalau misalnya Moms udah nemuin nih yang ada BPA free-nya, boleh banget untuk komentar di bawah ya. Yang keenam adalah puzzle lingkaran. Nah, puzzle lingkaran ini terbuat dari kayu juga ya Moms. Jadi dia juga salah satu mainan Montessori. Nah, ketika bayi belajar puzzle ini, maka bayi akan mulai bisa mengenal mana sih yang paling kecil, kemudian mana yang lebih besar, kemudian mana yang lebih besar lagi, dan mana yang paling besar, seperti itu. Jadi memang di awal-awal itu bayi agak susah banget Moms untuk diajarkan. Kadang mereka kesini, terus kesini, tapi akhirnya mereka bisa masuk ke sini, seperti itu. Mainan ini selain bisa mengajak bayi untuk mengenal benda dari besar ke kecil, juga bisa melatih bayi untuk mengenal puzzle. Jadi nanti untuk next usia, di usia 12 bulan ke atas, kita bisa mengenalkan puzzle yang berbeda bentuk Moms. Untuk saat ini, puzzle-nya yang bentuknya sama dulu. Yang
yang terakhir adalah Lego. Wah, siapa nih yang nggak tahu Lego? Pasti orang tuanya pun juga suka banget bermain Lego kan? Nah, jadi untuk Lego yang di usia 9-12 bulan, kita bisa mulai memperkenalkan Lego yang besar seperti ini, Mams, Mega Bloks gitu ya. Nah, jadi Lego ini itu isinya banyak banget ya, Mams. Cuman ini memang nggak semuanya aku bawa, jadi sebenarnya isinya penuh. Jadi kita bisa belajar tentang mengenal warna, Mams. Nanti kita bisa memilih mana yang warna orange, kita jadiin satu, seperti itu kan. Kemudian mana yang warna merah, mana yang warna biru, seperti itu. Atau kita juga bisa melatih anak untuk meningkatkan koordinasi antara tangan dan juga mata. Jadi anak kita mulai menyusun-nyusun balok, membuat rumah, membuat menara, dan lain-lain. Mungkin untuk usia 9-12 bulan anak kita belum semahir itu untuk menyatukan Lego, untuk membuat menara seperti itu belum bisa ya, Mams. Tapi nggak ada salahnya untuk memperkenalkan Lego dari sekarang. Karena contohnya anakku yang pertama itu dia baru beli ini di usia 1,5 tahun, jadi dia memang baru bisa itu di usia 1,5 tahun. Tapi untuk anak yang kedua itu dia udah mulai tahu mainan ini dari awal lahir gitu kan, Mams, karena ini punya kakaknya. Jadi dia itu di usia 11 bulan dia udah mulai bisa menyusun-nyusun seperti itu. Jadi mainan ini selain bisa menyibukkan anak kita dengan kegiatan yang bermanfaat, juga dapat melatih kemampuan konsentrasi anak kita, kemudian meningkatkan kemampuan imajinasi dan juga kreativitas gitu kan, Mams. Jadi kalau dari kecil anaknya udah dilatih untuk kreatif, insya Allah nanti kalau udah gede makin kreatif lagi ya, Mams. Oke, Mams, sekian aja ya 7 rekomendasi mainan versi Elena and Family. Sekali lagi ini versi keluargaku aja ya, Mams. Jadi kalau misalnya Mams punya rekomendasi lain atau pengen menyanggah mainan ini nggak cocok nih untuk usia 9-12 bulan, boleh banget untuk komentar di bawah ya. Jangan lupa semua link pembelian udah aku taruh di bawah. Dan jangan lupa juga Mams harus check out sekarang, karena sekarang pastinya habis gajian kan. Dan juga lagi ada momen Shopee Mantel Sale. Ini dia ya, Mams, manfaatnya yang bisa Mams dapatkan kalau Mams belanja sekarang juga di Shopee. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk like, dan juga share ke teman-teman Mams yang kira-kira lagi butuh video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.